Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya sukses selalu. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses tahapan-tahapan pengecilan atau mengecilkan daun bonsai kelapa, teman-teman. Nah, jadi yang kita bahas kali ini yaitu proses membuat bonsai kelapa dari menggunakan bahan yang sebelumnya kita liarkan, teman-teman. Jadi untuk bahannya seperti ini ya. Ini sebelumnya memang bahan bibit kelapa liar, teman-teman, tanpa disayat ya. Nah, setelah proses kurang lebih setahun setengah atau kurang lebih hampir 2 tahun, mendapatkan hasil ukuran batang yang cukup besar ya. Jadi seperti itu, teman-teman, tujuan kita membuat bonsai kelapa dengan bahan yang sebelumnya kita liarkan, maka akan mendapatkan batang yang ukurannya besar ya. Nah, setelah batangnya besar, kemudian lanjut ke proses pengecilan daun. Nah, jadi sebelumnya ini sudah saya lakukan penyayatan, teman-teman. Hasilnya untuk ukuran daun ini yang ini, saat teman-teman lihat, ini pelepah sebelumnya sangat panjang ya ini. Nah, seperti ini. Kemudian dengan cara ini pelepah yang menutupi daun barunya yang ini saya sayat sampai bawah, teman-teman. Nah, tujuannya supaya kita bisa menyayat daun yang sebelumnya belum mekar ya. Nah, jadi daun yang ini sebelumnya masih terlihat tunas pucuknya saja seperti ini, teman-teman. Jika kita tidak melakukan proses menyayat seperti ini, nah, pelepah kita buka sampai bawah, ini tidak akan bisa menyayat tapis daun yang masih sangat pendek, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya, sangat sela-sela seperti ini. Saya contohkan seperti ini, teman-teman, di bahan yang panjang juga ya. Nah, untuk bisa menyayat bagian tengah ini, maka kita akan membuka pelepah yang ini. Jadi ini daunnya kita buang, kemudian pelepah ini kita sayat sampai bawah ya, kita buka supaya bisa mendapatkan atau menyayat tapis bagian bawah. Nah, setelah seperti ini, proses selanjutnya kita membersihkan pelepah yang sudah mengering dan membuang daun yang panjang ini, teman-teman. Nah, ini juga nanti kita sisakan daun yang ini, kemudian kita lakukan sayat tapis ini ya, yang bagian dalam ini, supaya ini mekar lebih kecil dari daun yang ini. Jadi tahapannya cukup panjang, teman-teman, untuk yang proses ini ya. Jadi ini tanpa tebas ya, kita cukup melakukan pengurangan daun dan penyayatan di bagian pelepah. Nah, ini satu contoh seperti ini, teman-teman. Ini sebelumnya juga sangat tinggi ya, ini masih ada bekas pelepah yang tinggi. Ini cukup saya sisakan satu tunas. Ini mekar, ukurannya masih sangat panjang, dan untuk ini tunas barunya ini kemungkinan akan berukuran lebih kecil lagi, teman-teman, jika kita sayat ya ini. Jadi jika kita biarkan pasti akan tumbuh tinggi lagi. Nah, untuk contoh yang lain seperti ini, teman-teman. Ini ada jenis gading oranye ya. Nah, ini saat teman-teman lihat sebelumnya pelepahnya sangat panjang ya. Ini saya sisakan sebagai contoh, teman-teman. Pelepah berikutnya, daun barunya ini sudah lumayan mengecil, kemudian yang ini sudah cukup kecil, yang daun berikutnya lebih kecil lagi ya. Nah, ini yang baru mekar juga agak sedikit mengecil lagi, teman-teman. Jadi memang berproses, teman-teman.
sebelumnya sangat panjang, kemudian kita proses, kita kecilkan ya. Jadi membuat bonsai kelapa bisa menggunakan bahan yang sudah tinggi daun, bisa kita proses, kita buat sesuai yang kita inginkan. Jadi ukurannya bisa sangat kerdil ya. Di banyak teman-teman di sini yang sebelumnya ukuran daunnya sangat panjang. Ya, ini ada contoh lagi. Daunnya sangat lebar daunnya. Kemudian ini setelah beberapa tahapan penyayatan, ini jadi daunnya semakin mengecil ya. Oke teman-teman, kita langsung melakukan proses tahapannya ya, pengecilan daun. Bahan yang tadi ini gading kuning. Oke, untuk menyayat atau membuang pelepah ini saya gunakan pisau yang seperti ini teman-teman. Ini nomor 15 ya, yang lancip, lebih mempermudah pemotongan pelepah teman-teman. Ini tinggal kita rapikan saja seperti ini. Jadi untuk mendapatkan hasil yang bagus itu kita harus melewati beberapa proses tahapannya teman-teman. Jadi tidak langsung instan ya untuk pembuatan bonsai kelapa ini. Jadi sebelumnya bahan yang sangat tinggi itu memerlukan waktu yang cukup panjang, kurang lebih 2-5 bulan itu bisa menghasilkan 2-3 daun teman-teman. Sangat lama ya. Jadi sebelum bekas potongan, sisa potongan pelepah ini mengering, jangan langsung dipotong mepet teman-teman. Biarkan dulu ya sampai kering supaya batangnya tidak mengerucut atau mengecil, jadi bisa seimbang ya. Nah ini yang sangat panjang, kita potong segini. Nih. Kemudian lanjut ke bagian yang atas. Nah ini daun yang ini kita buang juga teman-teman, karena banyak hamanya ya, dan juga sudah mulai mengering. Buang segini.
Nah kemudian ini juga langsung kita lakukan penyayatan teman-teman. Nah ini ya daun yang baru ini ya, supaya mekar lebih kecil dari yang ini. Jadi ini kita sisakan dulu teman-teman. Dan nanti sesuai contoh yang tadi ya, daun yang panjang kita biarkan, yang daunnya masih bagus. Jadi nanti setelah mulai rimbun lagi dan ukuran daun sudah mengecil sesuai yang kita harapkan, untuk daun yang panjang-panjang bisa kita lakukan pemotongan teman-teman ya. Jadi seperti itu proses-proses yang saya lakukan untuk membuat bonsai kelapa dari memanfaatkan bibit atau bahan kelapa yang daunnya diliarkan dulu ya sebelumnya, sangat tinggi. Nah seperti ini teman-teman ya, setelah kita bersihkan. Jadi seperti itu proses untuk pengecilan daun. Nah kemudian untuk tahap selanjutnya, untuk perawatannya, intinya jangan sampai telat saya teman-teman, supaya program yang kita lakukan tidak sia-sia ya. Setelah daun mulai mengecil, jika kita biarkan maka daun yang tumbuh ini akan bisa sangat tinggi lagi teman-teman. Jadi ini sudah waktunya kita sayat. Jadi intinya tidak telat penyayatan ya teman-teman, harus bisa melihat panjang tunas barunya. Jadi lebih pendek lagi lebih bagus teman-teman. Nanti lebih pendek lagi segini baru muncul itu teman-teman sayat, ini akan lebih mengecil lagi. Jadi untuk yang tadi ini semakin ke atas daun semakin mengecil ya. Nah ini seperti ini tunasnya masih pendek, ini kita sayat maka akan mekarnya akan sangat kecil teman-teman. Oke teman-teman, mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sekian ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video yang saya bagikan bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu NYI. Niat, yakin, dan ikhlas.